Jadi tema kita kali ini yaitu bakul bawang. Apa itu? Bakul bawang. Jadi isinya tentang apa itu, Pak? Sebetulnya pengalaman pribadi dari kecil sampai kondisi sekarang. Iya. Memang awalnya tujuannya untuk kenaikan pangkat buku ini. Tapi kata guru saya, kalau menulis jam pelajaran, kelas 10 mata pelajarannya apa saja seperti itu. Ya, jadi kebayang Pak Andri ya kesibukan dari Wakase Kurikulum itu kayak gimana, Pak? Luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. berjumpa lagi bersama kami Soundcast, sponsor Podcast. podcast. Oke, bersama saya host Dimas Dukur Dewan dan juga Saya Andri Suta. Oke, kali ini kita tidak sendiri ya Pak Andri ya. Kita ditemani oleh bintang tamu yang spesial yaitu Bapak Bambang ya. Jadi tema kita kali ini yaitu bakul bawang. Apa itu? Bakul bawang bahas kurikulum bersama Pak Bambang Kris Wahyudi. Seorang. Oke. Oke, Pak Andri, kita di sini akan kupas tuntas seputar kurikulum SMA 1 Cibubur ya Pak Bambang ya. Ya, nanti kita akan bahas bersama Pak Bambang. Pak Bambang, di sini mungkin ada sedikit pertanyaan-pertanyaan dulu ya Pak ya, sebelum kita membahas tentang kurikulum. Yang pertama, ini jabatan. Jadi udah berapa lama sih Pak menjabat di SMA 1 Cibubur sebagai kurikulum? Sejak Juli tahun 2020. 2020, berarti sekarang 2025. Ya, Udah sekitar 5 tahun, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian Pak Bambang ini berarti memiliki kemampuan, terutama di menulis dan Ya, mantap sekali. Ya, menulis. mungkin Jadi, Pak Bambang bisa diperlihatkan bukunya seperti apa Ya, itu judulnya. bukunya ini jadi kita masih berlatih, Ya. belajar terus. Ya. Edisinya tidak banyak, sedikit. Judulnya Diri Biasa, Diri Berasa. Diri. mantap. Boleh sepil-sepil dong, Pak Bambang. Perpus ada ya? Oh, ada. Kalau di perpus ada SMA 1 Nih, Cibubur. nanti boleh main-main ke perpus SMA 1 Cibubur kita. Ada ya. Oke. Jadi isinya tentang apa itu, Pak? Sebetulnya pengalaman pribadi dari kecil sampai kondisi sekarang. Iya. Memang awalnya tujuannya untuk kenaikan pangkat buku ini. Tapi kata guru saya, kalau menulis tujuannya untuk naik pangkat sebaiknya jangan. Karena khawatir ada gangguan naik pangkat, jadi nggak semangat. Jadi menulis saja untuk mencurahkan isi hati dan melatih merangkai kata. Oke, baik. Pak Andri kita yang masih muda ini, waduh, ketinggalan ini Pak Andri. Ya, jadi kita Mencoba. ubah ya, jangan cuma bikin buku tabungan lah kita. Dan saya kira setiap orang bisa nulis sebetulnya, karena setiap orang punya pengalaman ya. Iya, betul. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, mengenai kurikulum Pak. Ya, jadi apa sih acuan pelaksanaan kurikulum yang ada di SMA 1 Cibubur? Betul. Jadi diawali dari tujuan negara ini didirikan, yaitu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu alinea keempat, ya, poin ketiga. Jadi diantaranya mencerdaskan Mencerdaskan bangsa. Ya. Kemudian kita juga diingatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ya, bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua. Kemudian yang ketiga baru kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang tujuan belajar itu apa, fungsinya apa, seperti itu. Kemudian baru tataran teknisnya itu ada peraturan Menteri Pendidikan ya, Riset dan Teknologi itu yang nomor 12 tahun 2024. Ya. Di sana ada bagaimana kurikulum pendidikan dasar. Kemudian tataran teknik selanjutnya masih peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi yang sama, yaitu nomor 21 tahun 2022. Jadi berisinya tentang standar penilaian. Kemudian yang selanjutnya adalah
Ini yang setiap tahun nanti Dinas Pendidikan Provinsi Banten tuh membuat, yaitu kalender pendidikan. Kalpendik Pak ya. Dan yang terakhir adalah kurikulum sekolah. Jadi kita setiap tahun itu harus membuat kurikulum. Kurikulum. Jadi nanti terdokumentasikan setiap tahun. Iya, tiap tahun itu Pak ya. Iya, setiap tahun. Jadi mulai merancang bahan itu. Jadi mulai dari acuan jam pelajaran, kelas 10 mata pelajarannya apa saja seperti itu. Ya, jadi kebayang Pak Andri ya kesibukan dari Wakasek Kurikulum itu kayak gimana Pak? Luar biasa sekali. Yang penting Pak Bambang Iya, sehat terus Pak. Terima Mantap. kasih. Ya. lanjut Pak Dimas. Oke, kegiatan kurikulum yang sekarang sedang berlangsung kan itu ada PSAT Pak ya. Nih, boleh diceritakan sedikit nih. Ya, kalau di kurikulum 2000 kurikulum yang lama ya, 2016 tuh namanya PAT begitu. Sekarang mah ada sisipan S-nya. S-nya Pak ya. Sumatif, ya, Sumatif. pendidikan sumatif akhir Tahun. Jadi Ya. kita ada dua hal yang kita inginkan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menilai pencapaian hasil belajar peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menentukan atau mengevaluasi siswa atau peserta didik di sekolah kita, khususnya di semester genap. Ya. Nah, itu tujuan kita PSAT. Ya. Dan PSAT kali ini di SMA 1 Cibubur ada sedikit yang beda iya, nih Pak ya. betul. Jadi berbasis Android. Betul. Nih, boleh ceritakan Pak nih Iya. sedikit. Kita sebelumnya memang menggunakan kertas. Jadi penggunaan kertas atau HP Android punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Gitu. Tapi kita melihat memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini, tentunya nggak ada salahnya kita menggunakan. Betul, betul. Ya, jadi menggunakan HP Android. Iya. Nah, untuk semua siswa kan tidak semuanya membawa Betul. HP Android Pak ya. Betul. Nah, ini ada nggak solusi dari sekolah seperti apa? Apakah mereka bisa tetap melaksanakan ujian? Betul. Mereka masih bisa melaksanakan ujian, kita fasilitasi di laboratorium ya. Kebetulan hari ini beberapa siswa memang ada gangguan di HP-nya, begitu. Ada yang rusak, ada yang nggak bisa ngecas. Akhirnya kita menggunakan laboratorium komputer kita. Termasuk ada juga HP yang nggak bisa support Pak ya Betul. kadang-kadang gitu ya. Ya, berarti yang tidak membawa HP tetap terfasilitasi Pak ya. Bisa. Iya, baik. Nah, kemudian setelah PSAT kan ada juga kenaikan kelas nih Pak. Nih, kan ada kriteria juga nih kenaikan kelas di SMA 1 Cibubur itu kriterianya seperti apa aja gitu. Sebenarnya selama peserta didik mengikuti pelajaran dengan baik, dia akan dimudahkan untuk kenaikan kelas. Kriteria kita sebenarnya hanya mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, ya, yang mencerminkan pencapaian siswa untuk seluruh mata pelajaran. Nanti diperkuat lagi dengan prestasi yang lainnya selain prestasi akademik. Seperti itu juga dipertimbangkan. Iya. Juga kehadiran sebenarnya ya. diperhatikan juga. Ya, kita berharap 80% siswa. 80% kehadiran Pak ya berarti. Nah, tapi ini nanti kita kerjasama dengan Waka Kesiswaan. Karena ada kebijakan terkait poin atau sanksi jika presentasi kehadirannya sangat kurang. Iya. Jadi ke depan sangat bagus tuh kalau ngundang. Nah, boleh nih Pak. Jadi kedepannya kita Iya. bersama Wakasek Kesiswaan. Betul. Ya Pak Andri, mungkin pembahasan kita masalah kurikulum SMA 1 Cibubur dicukupkan dulu ya Pak Andri ya. Pak Bambang, Siap. sebetulnya ini kalau kita dilanjutkan ini masih banyak Masih ini. banyak. Oke Pak Bambang, terima kasih atas waktunya telah hadir pada acara Soundcast yang kedua. Nah, ini Ya. Soundcast yang kedua. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan lagi. Ya. Dan Oke, jangan bosan Pak Bambang ya Siap. kalau Oke. diundang kembali. Siap, terima Oke, kasih. tetap sehat Pak Ya, Bambang. Terima kasih. Oke, dari kami cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.